Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang telah diberi kehidupan pasti akan menjalani kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Segala pembalasan semasa hidup akan disempurnakan nanti pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang kelak dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, berarti dia betul-betul telah menang. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan ini tidak lebih dari kesenangan-kesenangan yang menipu. Hidup ini memberi kita kesenangan, tapi semuanya kesenangan yang menipu. Kemarin dunia memberikan kita pertemuan, tapi ternyata menipu. Saat pertemuan itu hari ini dipaksa menjadi perpisahan. Kemarin dunia membuat kita bahagia dengan sebuah awal. Tapi hari ini dunia membuat kita bersedih dengan sebuah akhir. Kemarin dunia memberi, kita pun bahagia. Namun hari ini dunia mengambil, kita pun bersedih. Tetapi itulah hukum dari dunia, bahwa tidak ada yang abadi. Semua kesenangan menipu, karena harus ditebus dengan kegelisahan. Kegelisahan perpisahan, seolah-olah tidak pernah ada kegembiraan pertemuan. Bapak Ibu, kematian ini perpisahan, tetapi juga pertemuan. Orang-orang yang melihat kematian sebuah perpisahan, mereka akan memberikan kesedihan terhadap kematian itu. Tetapi orang-orang yang melihat kematian justru pertemuan, niscaya sedih mereka untuk kematian itu akan terkurangi. Kematian perpisahan dengan orang-orang yang hidup, tapi pertemuan dengan yang maha hidup. Kematian perpisahan dengan orang-orang yang hidup, tetapi pertemuan dengan orang-orang yang telah mendahului. Pangadiman telah didahului kedua orang tuanya. Telah didahului oleh banyak sejawat dan sahabat-sahabatnya. Telah didahului oleh banyak rekan-rekan seperjuangan. Kematian ini perpisahan beliau dengan kita, tapi pertemuan beliau dengan yang telah terdahulu. Jadi usahlah terlalu melihat kematian ini sebagai perpisahan agar kesedihan tidak terlalu berlebih. Lihat jugalah bahwa kematian ini juga pertemuan, agar sedikit kesedihan terkurangi. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Rahmanir Rahim. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang walau dengan segala takdir-takdirnya. Hari ini Allah berikan kita takdir di mana kita menangis, namun Allah tetap Ar-Rahmanir Rahim. Allah Maha Bijaksana ketika memberikan kita kasih sayang itu. Kadang-kadang Allah sayangi kita dengan sesuatu yang baik, dinamakan dengan rahmat. Tetapi kadang-kadang Allah sayangi kita dengan sesuatu yang menurut kita buruk, padahal itu dinamakan dengan hikmah. Pertemuan kasih sayang Allah dalam bentuk rahmat. Tapi perpisahan adalah kasih sayang Allah dalam bentuk hikmah. Dan percayalah jemaah sekalian, antara rahmat dan hikmah, insya Allah hikmah jauh lebih besar daripada rahmat. Karena rahmat adalah keinginan kita untuk kita. Tetapi hikmah adalah keinginan Allah untuk kita. Apa yang menjadi keinginan Allah untuk kita, tentulah lebih baik daripada keinginan kita untuk kita. Kebersamaan dengan beliau keinginan kita. Tetapi kepergian beliau adalah keinginan Allah. Kita sambut keinginan Allah dengan hati yang ridha. Bukan berarti kita tidak menangis atas kepergian ini.
Menangis itu adalah soal kasih sayang terhadap beliau. Tetapi ridha itu adalah soal rasa lapang dada kita bahwa dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tidak kembali kepada A, B, dan C, tapi dia kembali kepada yang menciptakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu adalah ridha dan lapang dada yang membuat kita semua bahagia. Kepada keluarga-keluarga yang ditinggalkan, terkhusus istri dan kedua anak-anaknya, kepergian beliau adalah babak baru berbakti yang lebih berarti. Berarti berbakti pada orang tua sehidup, dan berbakti kepada orang tua yang telah wafat. Tentu berbakti kepada orang tua yang telah wafat lebih memiliki nilai besar daripada berbakti kepada mereka sewaktu mereka masih hidup. Di dalam kehidupan mereka bisa berbuat baik, tetapi setelah kepergian ini tak lagi ada kekuatan untuk berbuat baik. Oleh sebab itu, kepada istri dan anak-anak, kepergian ini bukan berarti akhir dari sebuah bakti, tetapi awal dari bakti yang lebih berarti dan lebih bermakna. Tentu di sudut malam, di keping siang akan ada kerinduan terhadap beliau yang telah bertahun-tahun mendampingi. Tetapi jadikanlah rindu itu menjadi rindu doa. Rindu air mata hanya untuk memuaskan naluri kita sebagai istri dan anak. Kalau Anda ingin rindu itu rindu yang bermakna untuk beliau yang telah mendahului, jadikanlah rindu itu menjadi doa. Setiap kali rindu menyapa, ucapkan sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma irfa darajatahu. Allah berikan kita rindu agar kita lebih memiliki hati dalam berdoa. Maka oleh sebab itu, lebih banyaklah berdoa terkhusus kepada dua anak yang telah ditinggalkan beliau. Karena doa anak yang saleh kepada orang tua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, sekira kenangan kita dengan Pangadiman hanya satu, bahwa dia adalah orang baik. Walau kita tidak teriakkan dan ucapkan dengan lisan, tapi hati kita semua mengakui bahwa beliau orang baik. Semoga kebaikan beliau yang kita akui dengan jiwa-jiwa jujur kita Allah terima, sehingga Allah menyambutnya sebagai orang baik. Kalau beliau demikian bahagia di tengah orang-orang yang menyayangi, Anda bisa bayangin betapa ia sangat bahagia ketika ia bersama dengan yang maha menyayangi. Kasih sayang yang kita berikan kepadanya tidak ada apa-apanya dibandingkan kasih sayang yang insya Allah beliau dapatkan dari yang sesungguhnya maha menyayangi. Jemaah sekalian, mari kita mengambil pelajaran dari gundukan tanah merah di depan kita ini. Sejauh kaki berjalan mengejar sukses, tapi dunia ini tak lebih dari sekejap bayangan. Kita pernah memiliki usia muda, tapi hari ini itu hanya sebuah bayangan sekejap. Dulu tubuh kita penuh dengan kekuatan, tapi hari ini kekuatan dan kesehatan itu bayangan sekejap yang telah hilang. Kita pernah sukses, kita pernah punya jabatan, kita pernah punya pangkat, tapi semuanya hanyalah bayangan sekejap. Jangan korbankan yang abadi hanya untuk bayangan sekejap itu. Nabi kita bersabda, "Uzkuru hadimal ladzat." Ingatlah dan perbanyaklah mengingat yang memutus kematian, yaitu yang memutus kenikmatan hidup, yaitu kematian. Alhamdulillah di detik ini kita telah menjalankan dua ibadah. Ibadah yang pertama bahwa kita mengingat kematian. Ibadah yang kedua bahwa kita telah mengebumikan beliau. Dan Nabi kita bersabda, siapa yang menyaksikan pemakaman jenazah, maka dia mendapatkan satu qirat. Apabila bersamaan dengan itu dia juga menyolatkan, maka dia mendapatkan 2 qirat. Hari ini insya Allah Anda akan kembali ke rumah dengan pahala sebesar 2 gunung Uhud, insya Allah Ta'ala. Jadi entahlah apakah Pak Nadima lebih banyak dapat untung dari Anda, ataukah Anda yang lebih banyak dapat untung dari kepergian beliau. Karena Anda akan kembali insya Allah dengan pahala sebesar 2 gunung Uhud. Kepergian beliau adalah musibah kita, tapi bahwa Anda dapat pahala sebesar 2 gunung Uhud, tentu itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Baiklah Bapak Ibu, silahkan menghadap kiblat dan berdoalah sendiri-sendiri. Saat ini beliau sedang bertemu dengan malaikat Munkar Nakir. Pertanyaan hanya 3. Man rabbuka, man nabiyuka, wa madinuka. 3 pertanyaan ini yang selalu kita ulang-ulang dalam zikir pagi dan petang ketika kita membacakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyah. Kita sangat yakin bahwa beliau rahimahullah telah mengulang-ulang raditu billah sampai akhir di pagi dan di sore hari. Dan mudah-mudahan saat ini beliau betul-betul membutuhkan zikir pagi petang raditu billah sampai akhir. Tetapi pertemuan dengan malaikat Munkar Nakir adalah pertemuan yang menakutkan. Orang-orang yang tidak menjawab bukan karena tidak tahu, tapi karena takut. Maka doa terbaik di tempat ini dan saat ini kita minta kepada beliau keteguhan hati, keberanian untuk berbicara menjawab dengan tegas. Allahu Rabbi. Rabbku adalah Allah. Al-Islamu dini, Islam adalah agamaku dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabiku. Maka doa terbaik Anda jemaah sekalian, Allahumma ghfir lahu, Allahumma tsabbithu. Silakan menghadap kiblat, doa sendiri-sendiri lebih ikhlas, lebih suka. Doa tadi dan ulang 3 kali, ulang 5 kali, ulang berapapun Anda mau. Allahumma ghfir lahu, Allahumma tsabbithu. Silakan menghadap kiblat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allah له اللهم ثبته اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم عدنا اللهم ثبته اللهم اغفر له اللهم بسم الله